Halo Rise Generation, sebelum kita memulai ibadah hari ini, saya mengajak setiap kita untuk bangkit berdiri. Dan mari kita mengangkat hati kita mengarahkan diri kita kepada Tuhan. Ibadah hari ini dimulai dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah Tritunggal yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah atas setiap kita kasih karunia, damai sejahtera, serta pengenalan akan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk dan mengambil saat teduh. Shalom Rise Generation, Rise Generation, Rise for Him. Nats panggilan kita hari ini diambil dari Mazmur 68 ayatnya yang ke-36. Allah adalah dahsyat dari dalam tempat kudusnya. Allah Israel, Dia mengaruniakan kekuasaan dan kekuatan kepada umatnya. Terpujilah Allah. Mari teman-teman, sebelum kita mulai ibadah ini, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, untuk ibadah kali ini ya Tuhan. 11 bulan kami bisa beribadah, kami bisa memuji Tuhan ya. Kami bersyukur ya Bapak kalau Engkau selalu menyertai kami ya Tuhan. Di masa-masa sulit kami juga ya Tuhan. Kami menyerahkan semua kepada-Mu ya Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Teman-teman, hanya Tuhan kita yang layak disembah dan dipuji. Mari kita memulai ibadah ini, kita pujikan, layak dipuji, disembah. Melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Kita nyanyikan lagu ini dari awal. Kita nyatakan alam semesta. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Hosana, Hosana, Sing Hosana. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata
Teman-teman, tema kita hari ini adalah influencer, di mana kita menjadi terang dan garam bagi sekitar kita. Karena Tuhan telah terlebih dahulu menjadi terang bagi setiap kita dan mengubahkan hidup kita. Mari kita menyanyikan lagu Yesus Mulia sambil bertepuk tangan. Baru ku angkat tanganku dan memuji-Mu. Hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu yang selalu cukup bagiku. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada tanya. Sungguh tiada tanya. Hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagi. Kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada tanya. Sungguh tiada tanya. Oh 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 oh. God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala nyatakan Yesus mulia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Kami nyatakan Yesus mulia. Oh 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 oh, mulia nama-Mu. 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 Berikan pujian Tuhan kita. Kami bersyukur atas kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu besar atas setiap kami. Mari teman-teman kita bawa lagu ini. Kita siapkan hati kita.
selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya. Oh, selamanya. Oh, selamanya. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya. Oh, selamanya. Mari sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini, kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan dan kita meminta pertolongan Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini kami datang kepadamu dan kami menyerahkan untuk setiap diri kami yang saat ini datang beribadah kepada Tuhan.
Biarlah pada hari ini Engkau boleh berbicara, Engkau boleh menjamah setiap hati kami. Ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami boleh mengerti dan kami juga boleh diberikan kekuatan, keberanian untuk boleh melakukan firman Tuhan yang kami dengarkan pada hari ini. Berbicaralah kepada setiap kami, karena kami ingin mengerti dan juga melakukan isi hati Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Halo Rise Generation, hari ini kita akan membahas sebuah tema yang berjudul influencer, yang terambil dari Matius pasal yang kelima ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-16. Dan saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Matius pasal yang kelima ayat 13 sampai 16, demikian firman Tuhan. Kamu adalah garam dunia, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Teman-teman, berbicara tentang influencer, hari ini banyak orang yang ingin menjadi influencer. Bahkan mungkin ada di antara teman-teman juga yang ingin menjadi YouTuber, menjadi selebgram, blogger, motivator, dan sebagainya. Namun yang menjadi pertanyaannya, teman-teman, untuk apa sih kita menjadi influencer? Apakah agar kita dapat dikenal oleh banyak orang? Apakah untuk mendapatkan pundi-pundi kekayaan melalui konten-konten yang kita publish? Teman-teman, jika itu menjadi fokusnya, maka tidak heran bukan? Banyak orang yang pansos, melakukan prank dan hal-hal konyol hanya untuk mendapatkan like dan follower yang banyak. Tapi tidak demikian dengan pengikut Kristus. Kita dipanggil untuk menjadi influencer. Bukan hanya untuk mempengaruhi lewat media sosial, tetapi dimanapun kita hadir, kehidupan kita dapat memberikan pengaruh. Pengaruh seperti apa sih teman-teman? Ayat 16 mengatakan hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Teman-teman, kehadiran kita seharusnya membawa inspirasi dan mendorong orang-orang yang ada di sekitar kita untuk memuliakan Bapa kita di surga. Karena itu sebagai influencer ada dua hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, mulailah memberikan pengaruh dari hal-hal kecil. Mulailah memberikan pengaruh dari hal-hal kecil. Dalam ayat 13, firman Tuhan menggambarkan orang percaya sebagai garam dunia. Teman-teman, kita tahu bahwa garam itu bentuknya kecil. Tetapi garam memiliki banyak sekali kegunaan. Tanpa garam yang kecil, makanan yang paling mahal sekalipun tidak akan menjadi enak. Rasanya akan menjadi hambar. Apalagi pada zaman Tuhan Yesus, garam itu digunakan bukan hanya untuk penyedap rasa, tetapi juga digunakan sebagai pengawet makanan, antiseptik, dan bahkan orang-orang Romawi menggunakan garam untuk menghambat pertumbuhan rumput liar yang tumbuh di jalan-jalan. Teman-teman, gambaran garam inilah yang diberikan Tuhan Yesus kepada setiap orang percaya. Sama seperti garam yang meskipun kecil memberikan dampak yang besar, demikian juga hidup kita. Hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari bisa memberikan pengaruh, manfaat, inspirasi kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Teman-teman, ada seorang yang bernama Casey Fisher. Suatu kali dia mengajak seorang tunawisma untuk minum kopi dan makan donat bersama. Bukan hanya itu saja, dia juga memberikan waktu dan perhatian untuk mendengarkan kisah kelam dari tunawisma tersebut. 1 jam pun berlalu dan ketika Casey akan pergi, tunawisma itu menulis sesuatu di selembar kertas sobek. Ternyata tunawisma itu merencanakan untuk bunuh diri hari itu. Tetapi keramahan Casey membuat tunawisma itu mengurungkan niatnya.
Teman-teman, Casey tidak pernah menyangka bahwa tindakan kecil yang dia lakukan dapat menyelamatkan satu orang. Seringkali kita bermimpi ingin melakukan hal yang besar. Tapi tahu nggak teman-teman, ternyata banyak hal-hal kecil yang kita lakukan justru lebih berdampak besar untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena itu jangan pernah menyepelekan hal kecil. Lukas 16 ayat yang ke-10 mengatakan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Teman-teman, mari kita setia dengan hal-hal kecil yang Tuhan percayakan kepada kita. Mungkin itu studi kita, meskipun guru dan orang tua tidak mengawasi kita dalam belajar, tapi kita belajar sungguh-sungguh dengan penuh tanggung jawab. Mungkin kita belajar menghargai dan menghormati orang tua kita, membantu adik kita, menyisihkan uang jajan untuk menolong orang lain yang kesulitan, memperlakukan orang lain dengan ramah, belajar untuk tidak mengeluh, dan masih banyak hal kecil lainnya yang bisa kita lakukan, yang bisa memberikan dampak buat banyak orang. Teman-teman, saya yakin bahwa hal-hal kecil yang kita lakukan dengan setia akan mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena mereka bukan melihat konten media sosial kita, berapa follower dan like-nya, tetapi mereka melihat bagaimana saudara dan saya hidup. Hal kedua yang harus kita lakukan untuk dapat memberikan pengaruh adalah mulailah memiliki relasi yang benar dengan Tuhan kita. Teman-teman, mulailah memiliki relasi yang benar dengan Tuhan kita. Di dalam ayatnya yang ke-14 di sana Tuhan Yesus mengatakan, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Teman-teman, suka atau tidak suka, Allah menaruh kita di dalam dunia ini, di dalam generasi ini, agar kehadiran saudara dan saya menerangi orang-orang yang tinggal di dalam kegelapan. Dan jika kita memberikan hidup kita untuk Tuhan, maka hidup kita akan bercahaya seperti terang. Dan kita akan menunjukkan siapa Kristus kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Sebagai pengikut Kristus, kita tidak bisa menyembunyikan identitas kita. Orang-orang akan melihat bagaimana saudara dan saya hidup. Bukan hanya di gereja, tapi juga di keluarga kita, di studi kita, di dalam pekerjaan kita, dan juga bahkan di dalam media sosial kita. Tapi teman-teman, kalau omongan kita kasar dan jorok, suka ngebully orang lain, kalau komen di media sosial kejem banget, kira-kira apa yang orang lain lihat mengenai kita? Jika masih ngebokep, pacaran gak bener, nyontek, gak jujur dalam kerjaan, bagaimana hidup kita memuliakan Bapa di surga? Dan jika hidup kita sama dengan dunia ini, apakah orang-orang akan datang kepada Kristus? Karena itu teman-teman, untuk menjadi terang, kita harus memiliki relasi yang benar dengan Tuhan kita. Yohanes 15 ayat yang ke-5, Tuhan Yesus mengatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Teman-teman, banyak tokoh-tokoh Alkitab yang menggambarkannya. Ketika Adam menjauh dari Allah dan tidak taat, seluruh manusia jatuh ke dalam dosa. Ketika Daud yang dikatakan sahabat Allah hidupnya jauh dari Allah, ia jatuh ke dalam dosa dan mendukakan Allah. Ketika Petrus, murid terdekat Tuhan Yesus, hanya fokus kepada ketakutannya, ia akhirnya menyangkali imannya, bukan? Tetapi firman Tuhan juga menggambarkan ketika Petrus memberi diri untuk Tuhan, ada 3.000 orang yang mengikut Kristus. Teman-teman, bagaimana relasi kita dengan Tuhan?
bagaimana relasi saudara dengan Tuhan beberapa minggu ini. Apakah kita masih setia beribadah online? Apakah kita masih setia merenungkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam hidup kita? Apakah kita hidup di dalam kekudusan? Teman-teman, kita tidak akan bisa menjadi influencer yang memuliakan Tuhan jika hidup kita jauh darinya. Milikilah waktu bersama Tuhan setiap harinya. Dan jika kita sudah terlalu jauh dari Tuhan, hari ini saya mengajak kita kembali lagi kepada Tuhan. Karena Ia akan memulihkan dan memakai kita menjadi terang di tengah dunia ini. Teman-teman, Tuhan menebus kita bukan hanya untuk mengampuni dosa dan memberikan hidup yang kekal. Tapi Ia menebus saudara dan saya untuk menjadikan kita ciptaan yang baru. Sehingga kehadiran kita dapat memberikan pengaruh bagi orang-orang berdosa untuk datang kepada Kristus yang menyelamatkan. Datang kepada Kristus yang mengubahkan kehidupan manusia berdosa. Karena itu mulailah hari ini, mari kita mengambil tekad untuk melakukan 1-2 tindakan kecil yang memuliakan Allah. Dan bangunlah relasi kita dengan Tuhan. Karena tanpa Tuhan kita tidak dapat menjadi garam terang dunia. Tanpa Tuhan kita tidak akan menjadi orang-orang yang bertumbuh, yang memberikan pengaruh bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, sekali lagi kami disadarkan oleh kebenaran firman Tuhan bahwa kami adalah garam dan terang dunia. Kehadiran kami memberikan pengaruh untuk orang-orang yang ada di sekitar kami. Karena itu ya Tuhan, hamba berdoa untuk setiap kami, termasuk juga hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Biarlah setiap kami boleh kembali menyadari panggilan Tuhan yang mulia ini. Kami dipanggil untuk menjadi seorang influencer yang membawa pengaruh untuk membawa orang-orang memuliakan Bapa kami yang di surga. Tuhan, kalau hari ini kami sudah terlalu jauh dari Tuhan, kami sudah terlalu dalam jatuh ke dalam dosa, biarlah Engkau yang boleh memanggil setiap diri kami. Dan biarlah kami juga boleh datang kepada panggilan Tuhan, kembali memberi diri kami untuk dipakai oleh Tuhan. Tuhan, tolonglah setiap diri kami. Bantu kami untuk boleh membawa pengaruh, mulai dari hal-hal yang terkecil yang bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami. Tuhan, tolong setiap diri kami. Tuhan, mampukan setiap diri kami, supaya dengan kuasa dan juga anugerah daripada Roh Kudus, kami boleh dipakai menjadi alat di tangan Tuhan yang membawa dampak dimanapun kami hadir. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami telah berdoa. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau sama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari kita memberikan yang terbaik melalui persembahan kita minggu ini. Teman-teman bisa memberikan persembahan melalui QR Code yang ada di layar teman-teman.
Rise Generation, bukalah hatimu, ambillah tekad di hadapan Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Tritunggal memampukan setiap kita untuk menjadi generasi-generasi yang memberikan pengaruh dimanapun kita berada. Sehingga Bapa di surga ditinggikan melalui kesaksian hidup kita, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk teman-teman, ambil waktu teduh. Ibadah kita selesai, Tuhan berkati. Hai Rise Generation, Happy Sunday, semoga kalian terberkati oleh kebaktian kita hari ini. Dan jangan lupa buat memberikan persembahan ya sebagai wujud syukur kita. Persembahan bisa diberikan melalui QR Code atau nomor rekening yang ada di description box di bawah ini ya. Nah teman-teman, kan ini udah di akhir bulan November nih. Bulan depan tungguin ya Natal bersama remaja. Dan pantengin terus sosial media kita di YouTube, official line account, dan juga Instagram. Nah teman-teman jangan lupa buat saat teduh, bertumbuh di dalam care group, dan sampai ketemu di ibadah di jam yang sama minggu depan. Rise Generation, rise for Him.